Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Siti. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kontrasepsi pada bulan Ramadan. Nih, siapa aja nih yang nanya, banyak banget yang bertanya, "Ibu boleh nggak sih kalau misalkan mau suntik KB itu di pagi hari, siang atau sore? Karena kan saya kerja tuh malamnya capek. Jadi, boleh nggak sih kalau misalkan di pagi hari misal kayak gitu?" Jawabannya boleh. Nah, kenapa boleh? Karena kan ada beberapa hal nih. Yang pertama, suntik KB itu tidak dimasukkan melalui mulut atau melalui saluran pencernaan manapun. Nah, jadi bebas aja kalau misalnya kita mau suntik KB di pagi, siang, atau sore hari. Malam juga nggak apa-apa aja sih. Nah, terus yang kedua, suntik KB dimasukkan ke tubuh melalui pori-pori di bawah kulit atau tepatnya itu di bagian otot. Jadi suntik KB itu aman buat disuntikan kapanpun gitu. Nah, terus yang ketiga itu suntik KB tidak mengandung suplemen yang bisa menggantikan makanan. Jadi misal mau suntiknya di siang hari aja soalnya kan kalau misalnya siang hari kan udah lapar banget tuh. Tapi nggak bisa, suntik KB itu tidak bisa menggantikan makanan apapun. Jadi pure itu suntik KB aja gitu. Nah, terus yang terakhir, suntik KB tidak menghilangkan rasa lapar atau rasa haus, itu nggak bisa. Jadi suntik KB itu pure buat kesehatan tubuh. Kesehatannya itu bukan buat menambah tenaga ya, bukan sama sekali. Jadi aman aja kalau misalkan ada ibu yang pengen suntik KB di pagi hari deh atau siang hari, sore hari, itu boleh banget. Jadi nggak ada halangan apapun, kecuali kalau misalkan minumnya itu pil KB. Nah, kalau misalkan pil KB itu ya baiknya diminum ketika sahur atau berbuka puasa atau malam hari, baiknya kayak gitu. Kenapa? Karena kan itu dari mulut. Yang tadi saya bilang kan tidak boleh melalui mulut. Jadi kalau misalnya suntik yang sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan itu aman banget ketika kita puasa gitu. Tapi kalau misalkan pel, baiknya itu di pada saat buka puasa malam hari atau menjelang sahur gitu, baiknya itu mah. Tapi kembalikan lagi ke pasiennya gitu. Nah, selanjutnya ada juga nih ibu-ibu yang bilang, "Bu, kalau misalkan saya pengguna IUD atau pengguna implan itu boleh nggak puasa?" Boleh, selagi nggak haid itu boleh kita melakukan puasa seperti biasanya aja. Nah, kalau misalkan mau haid tapi kalau misalnya kita mau puasa tapi keadaannya haid, itu baiknya nanti dulu buat suntiknya gitu. Kalau misalnya kita biasanya itu kita haid itu di 5 hari, ini 5 hari haid. Nah, hari pertama itu tidak boleh melakukan suntik KB, hari kedua itu nggak boleh, hari ketiga nggak boleh, hari keempat atau kelima itu boleh. Nah, boleh dilakukan suntik KB ketika si darahnya itu sudah sedikit. Jadi kalau misalkan darahnya itu masih banyak, baiknya nanti dulu aja, tunggu dulu. Kalau misalkan darahnya udah mulai berkurang apalagi habis, nah itu bagus tuh atau baik buat suntik KB gitu. Nah, terus kalau misalkan suntik KB itu baiknya kapan aja boleh. Yang tadi saya bilang itu, yang penting tensinya itu nggak ada riwayat tensi tinggi atau tekanan darahnya itu di normal 120/80 atau kurang dari itu juga sebenarnya bisa. Yang penting jangan rendah banget atau jangan tinggi banget. Nah, terus sehat jasmani rohani atau sedang tidak sakit itu boleh disuntik KB. Nah, kalau misalkan lagi demam tinggi itu baiknya nanti aja, soalnya kan kita mau di KB dan itu tuh nggak buru-buru juga sebenarnya. Nah, biasanya ibu bidan itu kalau misalkan mau menyuntikkan KB itu di tenggang waktu, kayak misalkan kan biasanya ada ya kembali KB tanggal sekian. Nah, itu tuh udah dilebihin. Misal yang harusnya tanggal 3 nih kembali ke PMB-nya atau kembali lagi buat suntik KB-nya itu kita tulisnya itu tanggal 1 gitu. Takutnya nanti ada ibu-ibu yang lupa KB di tanggal yang sudah dijadwalkan gitu. Jadi biasanya ibu-ibu bidan itu kita ada space 1-2 hari untuk memajukan tanggal KB gitu. Takutnya nanti ibu-ibu lupa gitu. Jadi ya begitu, boleh KB di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Kalau misalkan kliniknya lagi buka atau kalau misalkan tempat praktek bidannya lagi buka gitu, aman-aman aja. Kalau misal mau melakukan puasa nggak apa-apa aja. Kalau misalkan lagi haid ya berarti tunggu dulu sampai haidnya selesai gitu.
Kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ulang. Nah, saya akan menegaskan kembali kenapa suntik KB bisa. Itu yang pertama, suntik KB tidak masuk melalui mulut atau saluran pencernaan manapun. Nah, terus yang kedua, suntik KB dimasukkan ke tubuh melalui pori-pori atau di bawah kulit, tepatnya itu pada bagian otot. Nah, yang ketiga itu suntik KB tidak mengandung suplemen yang bisa menggantikan makanan. Yang terakhir, yang keempat, suntik KB tidak menghilangkan rasa lapar atau rasa haus. Tapi kan ada juga Bu, kayak misalkan suntik buat tubuh biar tubuhnya sehat atau biar tubuhnya itu nggak sakit-sakit badannya. Iya ada, tapi kan KB kan beda kandungannya, dalam kandungannya itu berbeda. Jadi aman-aman aja kalau misalkan mau puasa atau mau suntik KB di pagi, siang, sore atau malam. Kalau misalkan kliniknya masih buka, seperti itu. Kalau misalkan males ya udah baiknya setelah berbuka puasa juga boleh-boleh aja. Jadi boleh ya ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.